Ya, beda tipis lah perempuan. Ya. Laki-laki ini harus ngerti perempuan. Kebaikan ini akan tinggal andai kata seorang ini husnudzan. Pertama, dia ini ngelihat apa harus ngerti kebaikan, harus ngerti apa-apa yang baik yang dipandang matanya, harus ngerti apa-apa yang baik yang didengar telinganya, harus ngerti sesuatu yang baik. Paling utama Quran, baca maulid Nabi Muhammad, paling utama mengenali Rasulullah, taklim, belajar ilmu agama. Thalabul ilmin, mencari ilmu, faridatun, yang dikatakan hukumnya ini penting. Segala sesuatu gak kepake fahuwa ra'dun, dikatakan tertolak. Andai kata ngerjakan apa-apa urusan ibadah gak ngerti caranya, gak ngerti aturannya, gak ngerti isnadnya, gak ngerti bagaimana hukum-hukumnya. Paling penting Al-Quran, ngerti bahwasanya Al-Quran la raiba fi, gak ada keraguan. Pertama-tama ngerti Nabi Muhammad, hubbir Rasul, cinta ke Rasulullah. Hubbi Ali Muhammad, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Hubbi ashabi Muhammad, cinta kepada sahabat Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, kata wa kata, dan semua sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum. Allah memberikan cahaya itu di hati-hati orang, yang orang ini ngerti al-khairiyah, suatu kebaikan, dan orang akan menjadi muhsin, orang yang mendapatkan derajah auliya Allah, menjadi walinya Allah. Apa wali? Ada wali Allah majdzub. Apa wali? Ada wali Allah kasyaf. Apa wali? Ada wali Allah masyhur. Apa wali? Ada wali Allah mastur. Apa wali? Ada wali Allah al-kutub. Termasuk al-insanul kamil, termasuk al-imam al-habib Abdullah ibn Alwi al-Haddad, sahib Nasaihud Diniyah, sahib Ratibul Haddad. Termasuk al-imam Samsus Mus Muhailfus al-habib Abdullah ibn Abi Bakar al-Drus al-Akbar. Min aktab kutub-kutubnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang membawa daripada amanah Rasulullah Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan apa keberkahan li ummatu Sayyidina Muhammad, untuk kita umat Rasulullah. Orang yang baik ya akhirnya baik. Almar'u ma'man ahab, kata Rasul. Dilihat sahabat Nabi, sahabat ngelihat Rasulullah, tabi'in ngelihat sahabat, salafun salih ngelihat tabi'in. Terus kita ngelihat guru-guru kita, ngelihat Syafi'i, berkah. Sesuatu yang Allah hidangkan kebaikan. Kalau kita ngomongin apa segala macam gak manfaat sama sekali, ngomongin ini ngomongin itu gak kelar-kelar, na'udzubillah, waktu sia-sia kebuang, ikhwanu syaitin. Akhirnya kita jadi teman setan, gak deket sama malaikat kiraman katibin, nyatet yang jelek-jelek mulu, gak diinget-inget apa yang baik-baik sama malaikat atid. Segala yang dilakukan apa orang-orang yang banyak kadang ngawur ya, sesuatu yang salah, kadang bukan apa-apa yang benar yang dipikirin, kadang dia ngelakuin apa-apa yang salah, bukan yang benar yang dilakuin. La zahir la batin, kenal benar-benar sama setan. Nah, ngerti benar-benar setan, apa jadi hasud, dia jadi orang yang kibir, sombong, dia jadi orang yang gak punya akhlak. Paling gampang umat Rasulullah dia punya akhlak, mati gampang, husnul khatimah. Umat Nabi Muhammad paling gampang, paling digampangin Allah. Kuntum khairu ummah, Allah abadikan dalam Al-Quran, dikatakan surga itu nanti di antara umat-umat nabi-nabi dan rasul-rasul Allah akan masuk ke dalam surga itu setelah umat Sayyidina Muhammad, setelah kita umat Rasulullah, dan mendapat syafaat Nabi Muhammad, kita umat Nabi Muhammad. Andai kata umat-umat yang lain, kita memikirkan, karena Al-Quran memberikan khabar, zalikal kitabu la raiba fihi, nggak ada keraguan di sana. Kita ngerti Nabi Allah Isa, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Kita ngerti Nabi Allah Isa ini nggak disalib. Kita ngerti Toha yang dikatakan Nabi Allah Musa alaihi salam membelah itu lautan. Kita ngerti surah Maryam yang dikatakan seorang itu mengandung wahnan alal wahnin. Ketika seorang mengandung, dia Sayyidah Maryam mengandung tanpa seorang ayah, lahirlah Isa putra Maryam alaihi salam. Karena Allah
Itu kebaikan di antara apa isi daripada Al-Quran ini miftahus sudur, pembuka daripada hati yang kaku, hati yang rusak, hati yang beku. Gak bisa pecah ini hati, jangan dipecah hati. Perempuan dia gak bisa lempeng, dia perempuan. Gak bisa lurus perempuan, jangan dipaksa-paksain, gak bisa juga dia perempuan. Tapi harus berusaha. Karena dikatakan Nabi Muhammad SAW, lihat Sayyidah Khadijatul Kubra Ummul Mu'min, dan ibunya semua mukmin, umat Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijatul Kubra wa Fatimatul Zahra dikatakan, dan putri Sayyidina Muhammad Rasulullah Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anha. Dan kenapa dikatakan kebaikan ini di mana sih, Beb? Kebaikan ini ada di hati setiap orang. Yang di hati orang itu sering nyebut nama Nabi Muhammad dan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna. Dia sebut terus Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Dia banyak mengagung-agungkan Allah. Salat dengan khusyuk, at-tuqa, orang ini bertakwa kepada Allah. Orang ini memandang dengan pandangan rahmatnya Allah, dengan istiqamah ibadahnya karena Allah, lillah wa fillah, dan ala tariqah, di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala, menggenggam iman, ihsan, ngerti agama Islam, ngerti iman, ngerti malaikatnya Allah, malaikatul muqarrabin, ngerti apa, dan termasuk itu kebaikan. Al-ilmu, orang yang hidup di lautan ilmu Sayyidina Muhammad SAW, orang yang mendengar karena Rasulullah, orang yang ada di hatinya Nabi Muhammad, orang yang hidup sampai di hatinya Rasulullah Nabi Muhammad. Melihat sesaat akan kiamat Jumat, wallahu alam besok mungkin kiamat ya, karena majlis malam Jumat. Insyaallah sampai akhir zaman majlis ini al-khair ya, sampai kiamat akhirnya. Nanti pas kapan waktu kiamat, besok kiamat majlis ajib. Karena apa? Karena kudrah iradah Allah al-khair, satu kebaikan. Bermakna karena Allah Subhanahu wa taala, Allah letakkan segala sesuatu di Quran. Al-Hakim dikatakan yang menentukan. Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan waktu karena suatu keadaan yang Allah iradahkan, Allah tentukan. Yaumul Jumat dikatakan Sayyidul Ayyam, itu akhir suatu saat nanti kiamat. Di akhir termasuk iman itu kebaikan. Al-ihsan, yang dikatakan orang akan menemukan fitrahnya dalam keadaan baik. Al-mar'u ma'aman ahab, kata Nabi. Akhir seorang itu bagaimana apa kebiasaan orang ini. Dia suka apa-apa yang halal, yang berkah, tayyibah, rezeki apa, duit, nyenengin dunia akhirat, selamat. Dia senang apa segala macam, enggak yang halal, wa na'udzubillah haram. Dia enggak ngerti apa-apa yang makruh, dia enggak ngerti apa-apa yang subhat, dia enggak ngerti apa-apa yang mubah. Asal makan aja, asal ambil aja, tangan rusak, mata rusak, telinga rusak, hidup berantakan, acak-acakan. Begitu dekat akhir zaman tambah enggak karuan. Akhir su'ul khatimah, mati enggak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan husnul khatimah. Termasuk khairul jaza, mati dalam keadaan baik. Husnul khatimah itu kebaikan, rahmat Allah, kebaikan. Apa yang dilihat, segala yang dilihat dari niat yang baik, kebaikan. Belum tentu orang ngelihat apa, sesuatu yang baik, pikiran kosong, ngeblank ya, ngeheng ini. Ibarat HP dirusak, ibarat otak udah nggak karuan. Ini apa, udah sebelah-sebelahan sama setan. Nah, karena apa? Karena udah stadium tinggi. Orang yang jauh dari kebaikan, orang ini akan ketempelan keburukan. Akan datang bala kepada orang yang jauh dari rahmat Allah. Ya musibah. Orang dekat dengan musibah, agak sama orang dia enggak dekat dengan rahmat Allah. Enggak ada pilihan hidup. Hidup enggak, bukan milih-milih. Hidup kita diatur Allah. Ditata kita makhluk Allah. Wa'tasimu bihablillah, disuruh kita selalu jangan sampai mendapatkan suhtullah, jangan sampai mendapatkan murkanya Allah. Wa in adzabillahi syadid, Allah katakan hidup selalu bergantung kepada Allah.
Wa'tasimu bihablillah jami'an, dan Allah enggak tanggungkan satu-satu, enggak. Allah kumpulkan semuanya. Wala tafarraqu, enggak akan. Golongan orang-orang yang dia menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, enggak akan Allah Subhanahu wa taala sengsarakan kamu. Enggak akan Allah membuat menderita orang-orang yang di hatinya hidup Nabi Muhammad.